Meskipun Bijita tidak mencapai apa yang diinginkannya, dia masih punya cara untuk mundur selangkah. Sekarang dia hanya berharap bahwa orang-orang ini dapat memberitahu informasi sesegera mungkin, dan orang-orang di kuil penguasa cahaya tidak akan berbicara terlalu banyak dan merusak reputasinya. Di mata Bijita yang penuh harap, Qin Yichan membiarkan 10 tahanan menghilang dari pandangannya. Sebelum kembali ke kota Terapung Lin, Qin Yichan menggunakan metode pencarian jiwa pada 10 orang ini. Membiarkan orang lain melihatnya berarti menambah beban Qin Yichan, tetapi membiarkan pengikutnya melihatnya adalah masalah lain. Karena kekhasan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, mereka tidak peduli apa yang akan dilakukan Qin Yichan. Bukan karena metode Qin Yichan, dia tidak akan berpikir bahwa dia harus dieksekusi. Orang-orang ini bersedia mengikuti Qin Yichan untuk meninggalkan tanah air mereka dan datang ke tempat yang sama sekali tidak dikenal ini. Ini adalah kepercayaan. Terlebih lagi, di lingkungan besar saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Qin Yichan adalah terus-menerus menggunakan caranya sendiri untuk memberi mereka kepercayaan diri. Tidak peduli apa maksud kotornya. Dia hanya perlu membiarkan pengikutnya melihat bahwa dia memiliki tekad ini. Tidak peduli lingkungan seperti apa, bukan hanya lawan seperti apa. Dia akan menggunakan semua kemampuannya untuk membiarkan mereka di dunia ini ketika bertahan di. Setelah beberapa saat, Qin Yichan menarik tangannya dan menginstruksikan Yu Daoseng di sampingnya. Kamu membawa seseorang untuk menangkap seseorang kembali, dan cara menghilangkan ilusi itu seharusnya aman. Karena itu, Qin Yichan mentransmisikan suara di tempat dan memberitahu Yu Daoseng tempat itu. Dan Qin Yichan terus membawa orang-orang percaya ini langsung kembali ke kota Terapung Lin. Terbang jauh-jauh, mata Qin Yichan mau tidak mau berhenti di tempat-tempat tertentu, yang awalnya merupakan tempat orang-orang bersembunyi untuk mengamati kota Terapung Lin. Sekarang, semua orang ini telah dipindahkan, dan tidak ada yang tersisa. Pihak lain jelas datang ke sini dengan sangat tulus, tidak benar-benar ingin melawan Qin Yichan sampai mati. Sebelum ini, paling banyak, mereka tidak saling mengenal. Qin Yichan merenung sejenak, dan kemudian membiarkan 10 orang itu pergi dan membiarkan mereka berguling kembali ke angkasa yang dalam sebelum dia pergi. Setelah keputusan ini, Qin Yichan yakin bahwa tidak akan lama sebelum seseorang akan datang kepadanya dan memberitahunya setidaknya sebagian dari rahasia tentang dunia ini. Orang-orang dari alam abadi pemalu dan takut untuk mengatakan beberapa hal, tetapi mereka adalah orang luar, tetapi tidak ada tekanan. Saat pikiran Qin Yichan berangsur-angsur menjadi jelas, Qin Yichan akhirnya memiliki sedikit harapan di hatinya. Sementara semuanya berjalan sesuai rencana, harapkan sedikit lebih banyak dari yang tak terduga. Dan sekarang, kecelakaan ini akhirnya datang. Ketika Qin Yichan kembali ke kota Terapung Lin, orang pertama yang keluar untuk menyambutnya bukanlah dewa utusan Byron. Byron telah melihat penguasa cahaya. Byron bergegas langsung ke langit, menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya, dan berubah menjadi retorika yang lebih formal. Qin Yichan menyuruh orang-orang percaya untuk kembali, dan kemudian memandang Byron. Apa yang dikatakan Mahkamah Agung kali ini? Apa rahasia di bawah angkasa luar? Byron langsung menggelengkan kepalanya. Saat ini, Mahkamah Agung tidak bermaksud menyalahkan Anda. Tetapi saya selalu merasa aneh tentang masalah ini. Entah Mahkamah Agung tidak dapat melakukan apa yang dapat dilakukannya. Atau mereka telah menyiapkan rencana baru untuk Anda. Jika tidak, ini tidak bisa berakhir. Qin Yichan sedikit mengangguk. Karena tidak ada persyaratan, maka Byron, kamu harus kembali dulu dan tinggal di sini. Aku khawatir cepat atau lambat, kamu akan dikatakan sebagai seseorang dari kuil Dewa Cahaya. Yang tidak baik untukmu. Byron ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan pergi. Tentu saja dia tahu apa yang dikhawatirkan Qin Yichan. Dia adalah penanggap batin Qin Yichan di Mahkamah Agung. Meskipun tidak ada percakapan seperti itu, Byron tahu bahwa inilah satu-satunya peran yang bisa dia mainkan. Setidaknya untuk penguasa cahaya, itu saja. Byron tahu bahwa dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kuil penguasa cahaya karena fungsi ini. Jika dia kehilangan fungsi ini sekarang, nilainya di mata kedua belah pihak akan menjadi tidak berharga. Byron bukan orang yang ragu-ragu. Setelah Qin Yichan mengungkapkan niatnya, dia memilih untuk kembali ke Mahkamah Agung. Qin Yichan sedang beristirahat di kamp kuil penguasa cahaya. Melihat waktu, dia merasa hampir sama Qin Yichan menyuruh seseorang menyampaikan berita itu kepada Bijita. Anggap saja orang-orang itu sudah menjelaskan apa yang harus mereka jelaskan. Sekarang mereka sudah mati, dan mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kalau begitu serahkan surat ini ke biji tower untukku, yang merupakan metode untuk memecahkan kontrol sihir. Ingat, urutan kedua hal ini tidak boleh kacau. Orang-orang percaya bergegas keluar untuk berkhotbah. Setelah mengatur semua ini, Qin Yichan tersenyum sedikit. Itu datang begitu cepat. Ketika Qin Yichan baru saja mengatur agar seseorang mengirimkan surat itu, ada berita dari seorang percaya di pintu belakang kamp yang jarang penduduknya bahwa seseorang ingin melihat penguasa cahaya, dan mereka sangat sopan. Kecuali sekelompok orang di bawah angkasa, Qin Yichan benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang akan memiliki hubungan seperti itu dengan dirinya sendiri. Bawa dia masuk. Qin Yichan melambaikan tangannya,
merapikan meja, mengeluarkan gulungan perkamen dan melemparkannya ke atas meja, lalu berkata kepada Hercules yang ada di sampingnya. Aku tidak ingin bicara nanti, tanyakan saja beberapa pertanyaan untukku. Pertama, apa asal-usul orang-orang di bawah ruang angkasa? Kedua, apa tujuan mereka sekarang? Dan ketiga, dapatkah mereka bekerja sama dengan kuil penguasa cahaya? Dan jika tidak, dapatkah mereka menghindari perang? Kamu menanyakan 3 pertanyaan ini untukku. Berapa banyak yang bisa kamu tanyakan? Hercules merasakan banyak tekanan pada saat itu. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang maju ke depan. Sekarang dia tiba-tiba di sini. Sangat sulit baginya untuk beradaptasi. Diam-diam menatap Qin Yichen beberapa kali, dan bertanya melalui transmisi suara. Tuan Cahaya, aku benar-benar tidak cocok untuk ini. Qin Yichen memberinya tatapan kosong. Orang-orang di luar angkasa datang kali ini untuk menguji sikap saya. Bisakah saya berbicara dengannya? Dalam percakapan ini, dia tidak bisa mempercayai semua yang dia katakan. Tidak peduli berapa banyak informasi yang Anda minta. Setelah dengan hati-hati menjelaskan alasannya kepada Hercules, Qin Yichen duduk dengan percaya diri, melihat kulit domba di tangannya terlibat dalam Tuhan. Hercules hampir tidak bisa menahan diri dan ingin meminta bantuan Yu Daoseng. Sudut tirai tenda terangkat, dan seorang wanita dengan wajah lembut datang di bawah rencana besar Qin Yichen dan membungkul dengan hormat. Aku telah melihat penguasa cahaya. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan tidak mengalihkan pandangan dari gulungan kulit domba selama seluruh proses, dengan tatapan fokus. Wanita di bawah ini diam-diam melirik Qin Yichen, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, raungan membuat tubuhnya yang halus bergetar.